Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1996 hari, H-4. Renungan pagi ini berusia 2000 hari mengudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tepat hari ke-2000 tanggal 12 Desember ini kita akan berbagi kasih dengan saudara-saudara kita di Panti Tunanetra. Kita akan berbagi sembako dan alat-alat keperluan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama jadi berkat buat mereka. Saudara yang mau menabur, saudara bisa menghubungi saya di nomor WA di 081337491360, atau saudara yang mau langsung menabur silakan di nomor rekening Bank BNI 1619570788 atas nama saya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Masih di kitab Ayub pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita masih belajar tentang kata-kata Elifas sahabat Ayub kepada Ayub. Perhatikan ayat 17. Di sana dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Amin. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Satu pesan yang sederhana tetapi ini menguatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas melihat bahwa Ayub sangat-sangat terpuruk dengan keadaannya, dan dia perlu menyampaikan kata-kata ini untuk memotivasi Ayub sehingga Ayub bangkit dari keterpurukannya. Saya percaya pada saat itu Ayub penuh dengan banyak pertanyaan dalam dirinya. Kenapa ini terjadi dalam hidupnya? Dan Elifas menyampaikan, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elifas mau memberikan kekuatan kepada Ayub bahwa kalau dia ditegur, berbahagialah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa orang yang berbahagia, orang yang diberkati adalah
orang yang ditegur Tuhan. Amin. Teguran Tuhan itu bisa berubah kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya, Tuhan bisa menegur kita melalui pasangan hidup, baik itu suami atau istri, atau orang tua, bahkan anak kita bisa Tuhan pakai untuk menegur kita. Bisa juga melalui sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ayub. Bisa juga teguran Tuhan melalui firman Tuhan, khotbah, dan lain sebagainya. Saya tahu karakter kita, manusia, apalagi orang Indonesia, saudara, kita itu sangat cepat tersinggung, cepat marah ketika orang lain menegur kita. Reaksi kita pasti kita jengkel, marah. Kalau orang-orang timur, wah, bisa main langsung pakai tangan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita cenderung tidak mau kalau kita itu ditegur orang. Apalagi anak muda. Anak muda kalau saudara tegur, mereka itu bisa memberontak, saudara. Nah, dengar baik. Saudara, kalau saudara ditegur, apalagi ditegur oleh firman, oleh hamba Tuhan, jangan tersinggung. Jangan marah ketika kita ditegur. Amin. Kalau kita ditegur, baik itu ditegur oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terima teguran itu. Kalau itu memang hal yang memberi kita satu pesan dalam hidup kita, jangan marah, saudara. Terima itu. Itu adalah teguran Tuhan buat kita. Selama itu masih lisan, saudara bersyukur. Jangan sampai, saudara, teguran Tuhan itu berupa sakit penyakit, berupa kebangkrutan, berupa hal-hal yang kita anggap tidak baik, baru kita sadar, saudara. Jangan. Terima itu. Setiap teguran yang disampaikan selama itu masih lisan, puji Tuhan. Amin. Terima. Haleluya. Jangan marah. Jangan memberontak, jangan tersinggung. Kalau itu sesuatu yang benar, yang baik buat kita, terima itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar kalau kita ditegur Tuhan, itu tandanya yang pertama, saudara, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi kalau saudara ditegur, saudara, itu tanda Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mengalami teguran Tuhan, itu bukan Tuhan membenci saudara, bukan. Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Makanya dia menegur saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tersinggung ketika saudara ditegur. Apalagi itu firman Tuhan. Saudara mungkin berkata, kenapa saya ditegur terus oleh firman Tuhan ini dan itu? Selama firman Tuhan itu berbicara kepada kita, itu pasti bersifat teguran. Kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, itu teguran semua, saudara. Amin. Jadi saudara, jangan menolak ketika saudara ditegur. Kalau saudara menolak, sesuatu hal yang lebih buruk akan menimpa saudara. Terkadang memang Tuhan izinkan ada hal-hal yang kita anggap dalam tanda kutip tidak baik. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita menjadi teguran buat kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Amin. Saudara, kita belajar dari domba. Kalau kita melihat foto atau gambar di mana Tuhan Yesus sedang menggendong domba, itu kan domba yang nakal, bukan domba yang manis, itu bukan domba yang nakal. Ketika gembala sedang mengembalakan dombanya, dia itu mengawasi domba-dombanya. Sehingga ketika ada domba yang mulai memisahkan diri, dia memberikan teguran. Dia lempar batu kecil supaya domba itu kaget.
Ketika dia kaget, dia ingat, oh ya, saya sudah terpisah dengan domba-domba yang lain. Karena sifat dari domba itu kan dia bergerombol. Dia itu sifatnya koloni, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kali dia melakukan hal yang sama, memisahkan diri dari gerombolan, dilempar lagi batu supaya mengejutkan dia. Supaya dengan teguran batu itu dia kembali ke rombongannya. Nah, ketiga kali saudara, dia melakukan hal yang sama. Gembala itu akan menangkap domba itu dan akan memukul kakinya sampai patah. Lalu firman Tuhan ini katakan, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Setelah gembala itu memukul salah satu kaki dari domba itu, sehingga kakinya itu patah, dia membebat, dia itu membalut, dia itu mengobati. Karena dia tidak bisa jalan, akhirnya dia digendong kemana-mana, disuapin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 itu benar. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur Tuhan, entah itu sakit penyakit, kecelakaan, kebangkrutan, teguran dalam rumah tangga dan sebagainya, itu bukan karena Tuhan jahat sama saudara, bukan. Justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saudara, makanya Tuhan menegur saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu, saya ditelepon jemaat, lalu kita mengunjungi temannya yang mengalami kecelakaan yang sangat parah, saudara. Patah leher karena dia surfing, saudara. Dan kita mengunjungi, kita mendoakan, dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, sehingga dia menyesal dengan perbuatan-perbuatannya yang menjauh dari Tuhan. Dia menceritakan bagaimana beberapa peristiwa terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia nggak sadar-sadar. Dia cerita bagaimana dia kecelakaan motor, kecelakaan mobil, hilang di hutan, dan sebagainya, saudara. Karena dia menjauh dari Tuhan, Tuhan menegur dia beberapa kali, dan terakhir, saudara, ketika dia berselancar, kecelakaan, patah leher, mengalami lumpuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ditegur sedemikian keras, masih nggak bertobat, saudara. Teguran itu bisa saja itu teguran terakhir. Kalau kita masih nggak bertobat, saudara, itu bahaya, saudara. Kita akan binasa. Makanya bersukacitalah, saudara, kalau saudara ditegur. Amin. Memang lebih baik kita banyak kehilangan daripada kita betul-betul kehilangan iman kita. Itu bahaya, saudara. Kadangkala ketika kita tidak punya apa-apa, wah, tingkat rohani kita luar biasa. Amin. Iman kita kuat. Tapi di saat kita diberkati, kadangkala itu cobaan yang berat, saudara. Ketika kita diberkati, lupa segalanya. Lupa Tuhan, lupa waktu, lupa keluarga, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, saudara, bukan Tuhan marah sama saudara, bukan Tuhan benci, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar kalau kita ditegur Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, bertobatlah. Kalau Tuhan menegur kita, harapan Tuhan kepada kita, kita bertobat. Amin. Jangan keraskan hatimu. Saudara harus merespon teguran Tuhan itu dengan bertobat. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Lakukan hal-hal yang benar.
Saudara, ada banyak orang di luar sana mengaku Kristen tetapi hidup tanpa pertobatan. Makanya tidak heran, banyak orang Kristen KTP, saudara. Sudah Kristen, sudah mengikut Tuhan, tetapi masih hidup cara-cara dunia. Masih minum mabuk, masih pakai narkoba, masih selingkuh, masih main judi, masih pakai narkoba, dan lain sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara ditegur Tuhan, bertobat, cara kita meresponnya dengan bertobat. Hentikan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hentikan, bertobat, hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Tinggalkan semua hal-hal yang jahat, saudara, dan hidup baru. Terima Yesus supaya saudara diselamatkan. Haleluya. Tuhan tidak peduli dengan apa yang saudara sudah lakukan di masa lalu saudara. Yang Tuhan mau saudara bertobat, tinggalkan hal-hal duniawi, manusia lama saudara, tinggalkan, kubur itu dalam-dalam, dan jadilah manusia yang baru, manusia yang hidup dalam pertobatan, yang selalu diperbaharui setiap hari. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita ditegur Tuhan, itu berarti Tuhan mau saudara dan saya berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang terjadi satu masalah dalam rumah tangga. Kenapa? Karena suami, istri, atau orang tua dengan anak tidak mau berubah. Saudara, Tuhan mau ketika kita itu menerima teguran, kita meresponnya. Tadi bertobat, yang kedua hidup berubah menjadi manusia yang baru. Amin. Jangan sampai saudara ditegur Tuhan tapi masih hidup melakukan dosa. Saudara, Tuhan gak berkenan dengan hal-hal seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya hidup berubah menjadi seperti Kristus. Amin. Tinggalkan semua hidup masa lalumu yang penuh dengan dosa. Tuhan mau saudara berubah. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara berubah, wow, saya percaya ada kuasa yang dahsyat Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, dan Tuhan akan pakai saudara menjadi berkat, menjadi terang Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat Superman, Batman, kalau mereka belum berubah, saudara, mereka pemalu, saudara. Tapi ketika mereka berubah, wow, mereka menjadi superhero. Mereka menjadi pahlawan. Mereka menjadi orang hebat. Amin. Saudara, saya percaya, ketika saudara berubah, kuasa Tuhan akan memenuhi dalam hidup saudara. Amin. Sehingga saudara jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan menegur saudara, Tuhan mau saudara berubah. Jangan hidup dalam dosa lagi, tapi hiduplah seperti Kristus hidup. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, kalau kita ditegur Tuhan, itu berarti yang pertama, Tuhan mengasihi saudara. Yang kedua, Tuhan mau kita bertobat. Dan yang ketiga, Tuhan mau ketika kita ditegur, kita berubah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengiringi dalam setiap langkah semua pendengar. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan Yesus berkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar, sehingga tidak ada satupun yang terkecuali. Semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Semua diberkati Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.